Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, kita semua ada sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa secara bersama-sama. Siapa di sini yang akan mau memimpin doa? Aku, Bu. Ya, boleh. Silakan, Aas. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa tak pernah selesai. Alhamdulillah, terima kasih Aas yang sudah memimpin teman-teman yang berdoa. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berdoa, kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara langsung, tidak hanya melalui aplikasi Zoom saja. Nah, sebelumnya Ibu tanya, kalian udah pada kenal belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum kenal ya. Kalian beda kelas ya? Pernah lihat aja. Ya, Bu. Beda. Oh iya, dikarenakan kalian belum pada kenal dan cuman hanya kenal wajah doang tapi tidak tahu nama ya. Alangkah baiknya kita berkenalan dulu biar kalian itu akrab dan semakin saling mengenal. Nah, untuk perkenalannya kalian perkenalkan nama kalian, hobi kalian, dan alamat kalian. Nah, untuk perkenalannya mau mulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Ya, boleh. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Rati Ajeng Widorowati. Hobi saya memasak. Alamat rumah saya di Cimahi. Saya kelas 11 IPS 1. Oh iya, terima kasih. Namanya Rati dari IPS ya, asalnya dari Cimahi, hobinya memasak. Nah, untuk selanjutnya siapa lagi nih yang mau perkenalan? Aku, Bu. Iya, silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Larasati. Saya dari Padalarang. Hobi saya menyanyi. Oke, terima kasih Neng. Iya, sama-sama, Namanya Bu. Neng Rati, hobinya bernyanyi ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Neng. Untuk selanjutnya tinggal satu orang lagi ya yang belum perkenalan. Ya, Bu. Iya, untuk selanjutnya silahkan Sekarang, Bu. perkenalkan diri. Iya. Oh, iya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Susilawati dari kelas 11 IPA 3, asal dari Ciwidey, hobi saya memancing. Oke, terima kasih Aas. Namanya Aas Susilawati dari IPA Ciwidey ya. Hobinya memancing. Wah, sangat bagus itu hobi yang sangat bermanfaat dan menghasilkan ya. Oke, jadi semuanya udah pada kenal dan Ibu harapkan kalian ketika bertemu saling sapa dan semakin akrab ya. Ya, Bu. Nah, perkenalan kan sudah selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum hari ini kegiatan hari ini kita mau ngapain? Belum tahu, Bu. Mau bimbingan kelompok. Nah, ternyata ada yang udah tahu dan ternyata ada yang belum tahu juga ya. Kayak untuk yang belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Untuk kegiatan hari ini yaitu kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu.
Belum tahu ya, oke. Karena kalian belum tahu, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Nah, untuk mengenai tentang bimbingan kelompok, nah kita akan membahas dulu tentang bimbingan. Nah, bimbingan itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau seorang ahli terhadap konseli. Nah, kalau misalkan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok yang dilakukan oleh 2 atau lebih dari individu. Nah, tujuannya untuk, meningkatkan motivasi dan bakat minat yang ada dalam, diri peserta didik atau individu. Nah, kalian sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Bisa. Pada kegiatan inti ada beberapa aturan dalam bimbingan kelompok ini. Nah, agar bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar, aturan yang pertama yaitu kalian harus fokus dalam mengikuti kegiatan hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, yang kedua, kalian harus aktif, responsif, mendiskusikan video yang Ibu tampilkan nanti. Nah, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian mendiskusikan video tersebut. Nah, untuk yang ketiga, kita sepakati nih pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini sekitar 45 menit. Gimana, kalian setuju? Iya, Bu, setuju. Setuju ya, Iya, kita setuju. sepakat ya kegiatan hari ini selama 45 menit, yaitu kalian tidak menyela teman kalian yang sedang berbicara atau berpendapat. Nah, jadi nanti Ibu kasih kesempatan juga buat kalian berpendapat. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini, kita akan membahas mengenai tentang motivasi belajar. Nah, sebelum kita masuk ke inti, ke motivasi belajar, apa yang kalian ketahui mengenai motivasi? Boleh, dari siapa dulu? Dari Aas. Iya. Motivasi itu kayak apa ya? Kayak dorongan biar bikin semangat ngelakuin sesuatu kan? Gitu kan, Bu? Iya, benar. Menurut Aas, motivasi itu sebuah dorongan yang membuat kita untuk selalu bersemangat. Nah, selanjutnya nih, siapa? Ya, sama, Bu. Apa Sama yang kayak Aas, Bu. pendapat dengan Aas Iya, ya? setuju. Neng Larasati satu pendapat dengan Aas. Nah, Iya, gimana betul, Bu. Ratih? Iya, Gimana Ibu. dengan Ratih? Ngikutin aja. Ya, Ibu benar. Sependapat juga Ibu Ratih dengan Neng sama As. Ya, Ikutin. ternyata kalian berdua itu sepakat ya satu pendapat dengan Aas. Nah, Ibu perjelas lagi ya, motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam individu untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, jadi barusan kita membahas mengenai tentang motivasi. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah film pendek mengenai tentang motivasi belajar. Nah, kalian amati video tersebut. Ibu akan putar dulu ya.
kalian harus sudah siap. Apa dari Bapak? Tidak ada kesempatan. Nah, nanti ada kesempatan kedua. Oke anak-anak, Bapak akan membagikan hadiah kepada kalian. Nilainya silakan lihat masing-masing. Yang pertama, yuk, silakan. Silakan lihat. Ya, dapat 90. Yang selanjutnya, Wanti. Berapa nilainya? Dani. Berapa nilainya? 210. Versi. Terus apa? Oke, yang merasa nilainya di bawah nanti ada R. Ya, untuk sekarang silakan kalian boleh istirahat. Ya.
barusan kita sudah menonton film pendek yang mengenai tentang motivasi belajar. Nah, apa yang kalian bisa ambil dari film pendek tersebut? Ayo, mulai dari siapa dulu? Iya, Rati, silahkan. Yang Rati lihat di dalam video itu tadi kan anak murid perempuan mendapatkan nilai 50. Nah, jadi semua temannya itu mentertawakan si murid itu. Nah, si murid itu kan jadi apa ya? Jadi bukan termotivasi, awalnya malu gitu ya Bu ya. Cuman dia berpikir bahwa aku harus giat belajar lagi sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Nah, oke, ada lagi. Terima kasih, Rati. Nah, untuk selanjutnya siapa lagi yang akan berpendapat? Aku Bu. Ya, boleh, Neng Laras. Seperti Rati bilang bahwa tadi anaknya kan punya nilai 50. Nah, di sana dia diejek sama temennya, tapi anak ini tidak pantang semangat, tapi dia malah memotivasi dirinya untuk giat belajar, akhirnya mendapatkan nilai yang besar. Akhirnya teman-temannya pun malah berbalik baik kepada dia karena nilainya besar. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih Neng Laras. Nah, mungkin Aas ingin berpendapat, Aas? Kalau menurut aku mah ya Bu, dari film itu teh bisa diambil bahwa jangan peduliin omongan orang. Bu, kalau menurut aku mah ya dari video itu teh kayak kita bisa ngambil hikmahnya tuh kayak apa sih? Hinaan dari orang-orang tuh buat dijadiin bahan bakar buat kita bisa melaju lebih kencang lagi, kayak bisa melejit gitu. Kayak hinaan-hinaan orang tuh bikin kita tuh jadi semangat. Kayak tadi nilainya jelek gara-gara dihina jadi malu kan? Hinaan langsung belajar lebih giat lagi. Gitu kan, Bu? Terima kasih Aas. Nah, benar apa yang dikatakan Ratih, Neng Rarasati, dan Aas gitu ya. Tadi Ratih dan Neng Raras menjelaskan anak itu mendapatkan nilai ulangannya kecil, motivasi yang tinggi sehingga dia mendapatkan nilai yang bagus. Nah, terus Aas juga bilang itu jadikan sebuah acuan agar kita itu semakin semangat dalam belajar. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah berada di posisi seperti di film pendek tersebut? Pernah Ibu. Sering. Pernah ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berada di posisi seperti itu? Siapa dulu? Ya, down. Sedih, Bu. Down. Iya. Iya, sedih. Down, sedih gitu, Bu. Jadi insecure gitu. Ketika kalian di posisi seperti itu, kalian down, sedih gitu ya. Kalian menyatakan bahwa kalian itu pernah berada di posisi seperti film pendek tadi ya, yang Ibu sudah tayangkan. Nah, bagaimana kalian meningkatkan motivasi belajar kalian gitu, agar hal itu tidak bisa terjadi lagi kepada kalian? Dari aku dulu ya, Bu. Iya, boleh. Kalau aku sih lebih ingat ke orang tua ya, karena waktu dulu pernah dapat nilai segitu, temanku biasa-biasa aja, gak ada yang ngehina kayak gitu, soalnya teman-temanku juga sama nilainya, pada kecil-kecil. Jadi, tapi yang bikin motivasi aku naik tuh ingat orang tua gitu, kayak sayang biaya udah ngebiayain banyak banget, tapi kok nilainya kecil. Nah, ingat orang tua, jadi belajarnya giat. Iya, jadi motivasi belajar AAS itu agar belajar AAS itu semakin meningkat dan semakin meningkat itu yaitu kuncinya kedua orang tua ya, yang Ya, orang udah tua biayain AAS yang sudah gitu. membimbing AAS, yang sudah menyekolahkan AAS ya. Dan kunci utamanya AAS itu apa sih, menghargai kedua orang tua AAS. Nah, ada selanjutnya? Aku, Bu. Iya, boleh Neng Laras. Nah, kalau aku posisinya kayak gitu, biasanya aku kan punya cita-cita tuh.
Sedangkan cita-cita Iya. yang aku inginkan ada minimal rata-rata nilai. Nah, jika nah kan gitu kan. Nah, di situ kayak ketika nilai aku kecil, aku lihat lagi ke cita-cita aku nih. Oh, di sana tuh nilai itu harus di atas rata-rata. Dari situ aku semangat belajar. Gitu walaupun emang sulit, cuman ya aku berusaha sih semampu aku gitu. Seperti itu mungkin, Bu. Iya, ternyata Neng Laras itu ketika motivasi belajar Neng Laras itu menurun, ketika dapat nilai kecil, Neng Laras harus ingat bahwa cita-cita saya itu tinggi gitu. Jadi itu ya. Ya, Bu. Coba Rati? Kalau saya Bu, ketika nilai saya kecil dan motivasi saya itu kayak, jadi kalau nilai besar itu orang tua itu suka ngasih reward gitu Bu. Nah itu sih yang bikin motivasinya gitu ya. Yang bikin motivasi Rati itu selalu tinggi, yaitu motivasi dari orang tua ya. Ketika Rati mendapatkan nilai yang besar, maka kedua orang tua Rati akan mengasih reward. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Neng Raras, Aas, Rati. Nah, kalian sudah mengungkapkan mengenai tentang motivasi belajar kalian ya ketika kalian mendapatkan nilai terendah. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar kita yang rendah, nah kita itu harus meningkatkan intensitas motivasi belajar kita. Nah, motivasi belajar kita itu ditingkatkan. Nah, kita itu harus banyak-banyak membaca buku. Nah, jangan buang-buang waktu. Nah, gunakan waktu kita itu untuk belajar. Jangan hanya untuk bermain game. Jangan TikTok. hanya untuk bermain sosial media saja. Nah, apalagi Terus tuh TikTok, Aas itu IG, makanya, Facebook. Bu. Nah, tapi jadi kesimpulan mengenai tentang motivasi belajar itu, yaitu motivasi belajar itu merupakan kecenderungan siswa dalam kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, Ibu mau tanya manfaat apa yang kalian bisa ambil dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Jadi lebih termotivasi buat belajar lagi, Bu. Mengingatkan lagi kayak harus belajar lagi gitu. Iya, menurut Aas makin termotivasi agar kita itu selalu belajar dan terus belajar. Nah, ada lagi Neng Larasati? Iya makin ini Bu, jadi ada motivasi lain selain dari cita-cita yang aku punya ternyata bisa jadi dari orang tua juga harus dijadikan sebuah motivasi gitu untuk semakin semangat belajarnya gitu. Iya bagus Neng Larasati. Orang tua itu menjadi sebuah acuan agar kita itu selalu termotivasi untuk belajar. Nah, coba Rati, apa yang Rati bisa ambil dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya Ibu benar apa kata Aas dan Neng Larasati bahwa kita lebih termotivasi lagi ya Ibu ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ya Bu ya. Terus terutama sama orang tua sih Bu, iya benar. Seperti itu. Iya, Rati hampir sama dengan Neng Larasati ya. Nah, ternyata manfaatnya sangat banyak ya dalam kegiatan hari ini. Pertama mengenai tentang motivasi belajar, jadi kita itu semakin meningkat. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, kita itu harus selalu meningkatkan motivasi belajar. Apa masih ada yang ditanyakan sebelum kegiatan ini ditutup? Kalau Enggak, untuk Bu, saya udah sih cukup. sepertinya Bu. Oke, kalau misalkan tidak ada, Ibu mau bertanya nih, untuk pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya mau hari apa? Hari gini aja, Bu, soalnya kosong kan. Sekarang hari Minggu kan. Kalau yang ada jadi itu ada sama belajar, Bu. seperti hari ini. Oh iya, sama seperti hari ini ya, hari Minggu. Gimana Ya, yang Bu. lainnya sepakat? Sepakat Bu, setuju. Oke, sepakat ya. Minggu depan kita melaksanakan bimbingan kelompoknya sama seperti hari ini, yaitu hari Minggu. Nah,
Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan hari ini udah selesai. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa dalam hati mulai. Berdoa tidak pernah selesai. oke, terima kasih Aas yang sudah memimpin doanya dan sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Kalau cukup sekian dari Ibu, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.